Lulu untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Lulu dipersilahkan. Oke, thank you so much untuk Abdul. Terima kasih banyak. Panjang ya CV-nya. Oke, by the way, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, ini kita Yayan Palopo ya. By the way, ada salah satu adik yang saya kenal di sini. Halo Ainun, apa kabar? Sehat? Thank you so much sudah mengundang. Untuk Abdul juga terima kasih atas waktunya dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai penelitian, metode penelitian lebih tepatnya, mengenai metode deskriptif kualitatif dan juga numerik kuantitatif. Nah sebelumnya Abdul boleh tolong di-share dulu nggak ini PPT-nya? By the way ini cuma PPT singkat ya, maksud kakak nggak? It's not really common, tidak begitu apa ya? Tidak begitu berpacu kepada PPT. Kita nanti bacanya ngobrol tipis-tipis aja lah. Kita lebih santai. Jadi adik-adik sekalian bisa lebih santai dan juga mungkin bisa lebih memahami. Soalnya metodenya agak lumayan berat nih untuk pembahasan malam. Kita lumayan capek ya dari pagi udah aktivitas segala macem, terus malamnya disuguhi dengan metode penelitian. Itu berat, jadi kita santai aja. Oke, boleh Abdul tolong sharing dulu. Ya, Kak. Ya. Oke. Nah, oke nih, sudah bisa dilihat. Oh, kecil ya layarnya. Ya udah, jadi uh, kita hari ini ngebahas masalah deskriptif kualitatif dan numerik kuantitatif. Kita singkat aja ya untuk PPT-nya. Selebihnya nanti kita bisa tanya jawab secara langsung. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perkembangan penelitian yang ada di dunia mengenai si kualitatif dan juga kuantitatif, itu ada beberapa era, ada beberapa uh, apa ya kalau saya kita dibilang ya, ada beberapa pengotakan bagaimana si kuantitatif dan kualitatif ini bisa muncul di dunia sekarang tapi sering digunakan. Nah yang pertama itu adalah prapositivisme. Oke, sebentar kita break sebentar kayak apa ya, soalnya lagi azan. Sebentar ya.
Oke, azannya udah selesai. Kita lanjut ya kalau gitu. Mengenai bagaimana penelitian deskriptif kualitatif dan juga numerik kuantitatif ini bisa apa ya? Bisa come up di dunia akademisi. Nah, kayak gitu. Boleh di ini next Abdul PowerPoint-nya, next-nya. Slide-nya boleh di next. Nah, yang pertama nih bisa kita lihat nih bagaimana perkembangannya. Perkembangan si kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama itu ada beberapa pengkotakan massa atau misalnya kita bilang dengan yang pertama adalah prapositivisme. Yang untuk prapositivisme ini terjadi sekitar abad ke-17. Nah, di abad ke-17 ini awal mulanya manusia itu berpikir bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah bersifat natural. Bersifat natural berarti kalau misalnya dia bersifat natural, nggak perlu diteliti dan tidak perlu dilakukan studi lebih lanjut. Nah, tapi akhirnya pada abad yang sama, abad ke-18, muncul yang namanya gerakan positivisme. Nah, positivisme ini lebih dikenal dengan scientific method. Scientific method itu lebih dikenal dengan kuantitatif, yang disebut dengan kuantitatif, metode kuantitatif, yang sekarang mungkin adik-adik sudah geluti di beberapa jurusannya. Nah, kalau sesuai dengan namanya scientific method dan juga kuantitatif, ini berkembang bahwa peneliti dapat mengadakan perubahan. Jadi manusia itu berpikir bahwa peneliti-peneliti itu bisa melakukan perubahan baik dengan sengaja terhadap lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya eksperimen atau penelitian lebih lanjut. Nah, oke, next. Bisa di next dulu. Oke, silakan di next, Abdul. Boleh next ya. Oke, next slide-nya. Bisa tolong di next, Abdul. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, nah ini. Coba, Abdul boleh tolong diganti nggak slide-nya? Boleh tolong dipindahin nggak? Oke, ya udah, mungkin operatornya kelupaan nih. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, kemudian sesudah yang namanya positivisme keluar, pasti kalau misalnya ada suatu pandangan baru keluar, pasti ada pengkritiknya. Nah, akhirnya di abad yang sama keluar satu gerakan atau suatu, ya bisa kita bilang suatu gerakan lah, untuk mengkritik paham positivisme. Jadi dia berpikir bahwa sesuatu itu tidak perlu dilakukan secara eksperimen. Nah, ini dia post-positivisme. Kita kenal dengan positivisme. Jadi kalau di post-positivisme, mereka mengenal bahwa peneliti itu harus melakukan secara natural. Oke, mungkin jaringan. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalnya dia natural, berarti si peneliti itu letaknya sebagai objeknya. Kalau di kuantitatif, peneliti sebagai subjek. Kalau di kualitatif, maka dia peneliti sebagai si objek itu sendiri. Dia menjadi objek itu sendiri, oke? Nah, di sini dia bilang nih, pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami dunia sekitar. Ini yang namanya si kualitatif. Oke, nah ini jadi sejarahnya ya, kita bahas sejarahnya dulu. Nah, boleh di next lagi untuk Irwan. Oke, nah jadi karena berdasarkan paham-paham ini, maka keluar nih namanya metode penelitian. Metode penelitian itu punya dua. Yang pertama adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Nah, gimana perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif? Oke, kita cek dulu ya. Kualitatif, yang pertama kita bahas itu adalah kualitatif. Sesuai dengan namanya kuali. Kalau dia kuali, maka dia bersifat yang natural, atau bersifat ke sosial, atau bersifat ke masyarakat. Nah, itu yang kita sebut dengan si kuali. Kalau kuali dia seperti itu ya. Jadi kalau untuk kualitatif biasanya, oke, ini slide-nya keluar nih. Nanti boleh boleh di-share lagi. Nah, kalau misalnya dia kualitatif, maka sifatnya itu adalah deskriptif.
Kalau dia deskriptif, maka kalian harus menjabarkannya dengan narasi. Itu yang namanya kualitatif. Nah, gimana Kak kalau di kualitatif kira-kira pakai penelitian atau enggak? Of course pakai penelitian. Kita masih pakai penelitian karena kita berbicara mengenai metode. Oke, sebenarnya untuk penelitian itu kita punya beberapa lumayan banyak metode. Salah satunya juga punya metode eksperimental. Cuma eksperimental itu termasuk ke dalam bagian kuantitatif nantinya. Nah, di dalam bagian kualitatif, kalian itu akan membedah yang namanya kalau di kualitatif secara tidak langsung, garis besarnya ya, kalian akan membuat satu teori. Kalau misalnya kita perbandingan antara si kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau di kualitatif, kalian akan membuat suatu teori itu tersebut. Kayak gitu. Kalau di kualitatif nantinya, kalian menguji teori. Benar nggak teori si A? Itu yang di kuantitatif. Yang di kualitatif ya. Oke, kita balik lagi ke kualitatif. Jadi kualitatif ini, sebelum kita berbicara mengenai kualitatif dan kuantitatif, maka adik-adik di sini harus paham kalau yang namanya metode penelitian itu berfungsi sebagai pisau. Sebagai pisau. Diibaratkan gini, ibaratkan kalian punya roti. Kalian motongnya itu punya pisau. Nggak mungkin kalian potong roti pakai pisau yang namanya pisau daging. Nggak bisa, nanti hancur. Atau misalnya kalian punya roti, kalian potong pakai gunting, nggak bisa juga, nanti hancur juga bentuknya. Nah, jadi pisau apa yang paling cocok untuk motong roti? Yaitu pisau roti. Nah, itu hampir sama dengan konsep penelitian. Ketika kalian ingin meneliti sesuatu yang bersifat sosial, yang bersifat terjun kepada masyarakat, yang bersifat humanities atau kemanusiaan, maka metode yang paling cocok kalian gunakan adalah kualitatif, yaitu deskriptif kualitatif. Kalian menjabarkan fenomena apa yang terjadi di lapangan. Itu yang namanya kualitatif. Nah, sedangkan kuantitatif, kalau misalnya kita ngomongin kuanti nih, kalau dia kuanti pasti itu kalian berpikir tentang, wah ini pasti hitung-hitungan segala macam. Bisa jadi seperti itu pemikiran orang banyak, tapi yang kita lihat lagi kuantitatif itu adalah penelitian yang sifatnya apa? Ada yang tahu nggak? Kuantitatif gimana? Jadi kalau kuantitatif itu dia sifatnya lebih kepada eksperimental. Kalau dia eksperimental berarti dia pasti ada angka-angka, terus ada variabel-variabel di dalamnya. Ada variabel-variabel yang menjadi alat uji nantinya. Itu yang namanya kuantitatif. Nah, kuantitatif itu sendiri akan berpasangan dengan yang namanya statistik. Jadi kalau kalian menggunakan kuantitatif, pasti kalian akan menggunakan statistik untuk mengolah datanya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif kalian nggak perlu namanya statistik untuk mengolah data. Karena apa? Karena kalian menjadi objek itu sendiri. Jadi kalian nggak perlu alat apapun. Yang menjadi alatnya adalah kalian. Kalian menjadi objek dan kalian menjadi alat dalam kualitatif. Kalau dalam kuantitatif, kalian mengumpulkan semua data yang ada di luar. Dengan cara apa? Dengan cara penyebaran kuesioner. Bisa dengan penyebaran kuesioner, bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi langsung, itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, nah nanti kalau datanya sudah ketemu, semua data udah kalian dapat nih datanya, kalian sortir dan kalian hitung dengan menggunakan yang namanya statistik. Itu kalau untuk kuantitatif. Nah jadi perbedaannya jelas tuh, kualitatif dan kuantitatif. Kalau dia kualitatif, maka kalian harus menjabarkan fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya, kita cari aja example-nya. Contohnya apa? Contohnya kakak ingin membahas mengenai fenomena yang terjadi di mana ya? Mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat Minangkabau, misalnya seperti itu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa masyarakat Minangkabau ini garis keturunannya masih menganut garis keturunan ibu. Otomatis kalau misalnya kita meneliti mengenai suatu keadaan sosial, maka metode yang paling tepat digunakan adalah metode kualitatif. Jadi kakak menggunakan metode kualitatif dengan cara apa? Dengan cara mendeskripsikan nanti bagaimana nih orang-orang Minangkabau itu. Apa alasannya masih pakai masih pakai matrilinealisme? Atau bagaimana faktor-faktornya, apa penyebabnya. Nah, biasanya kalau kualitatif tidak lepas dari faktor-faktor, dari penyebab, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kuantitatif nanti misalnya kayak gini. Kakak mau meneliti mengenai
mengenai apa ya? Misalnya mengenai tingkat 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 contohnya gini, kita mau meneliti mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas yang tidak menggunakan helm. Maka kalian harus terjun langsung ke lapangan, lihat tuh, observasi langsung. Maka teknik yang digunakan adalah observasi langsung. Observasi langsung dilihat ke lapangan bagaimana, ada berapa orang, misalnya dari 15 pengendara, 2 orang tidak menggunakan helm. Nah, itu nanti bisa menjadi sampelnya, populasi dan sampel. Kayak gitu. Jadi di dalam kualitatif maupun kuantitatif kita punya yang namanya populasi dan sampel. Jadi adik-adik harus ingat populasi dan sampel. Kalau dia populasi adalah keseluruhan objek yang mau diteliti. Kalau sampel itu adalah beberapa misalnya gini, kalian punya populasi 100 orang populasinya. Nah, nggak mungkin nih 100-100-nya diteliti, soalnya banyak, takutnya nanti makan waktu yang cukup banyak. Nah, jadi dari 100 ini kalian ambil sampelnya. Bisa pakai sampel random, bisa pakai namanya sampling acak, bisa juga menggunakan perhitungan-perhitungan yang lebih akademisi. Kayak misalnya kalian menggunakan perhitungan dengan rumusnya apa? Dengan rumusnya misalnya menurut si Snowball. Nah, kalian bisa menggunakan rumusan itu untuk mengambil berapa sampel yang kalian perlukan. Hitung-hitungan presentasinya nanti ada. Biasanya kalau untuk pengambilan sampel dengan hitung-hitungan presentasi, maka kalian menggunakannya kuantitatif. Kayak gitu ya. Terus juga itu sekilas perbedaan mengenai si kualitatif dan juga kuantitatif. Sebenarnya sama aja. Gimana Kak, yang cepat mana nih? Cepat kualitatif atau cepat kuantitatif dalam penyelesaiannya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau ngomongin cepat mana dan afsah yang mana, kedua-duanya afsah. Kedua-duanya sama-sama manjur untuk penelitian. Tergantung apa objeknya, kayak gitu tadi ya. Nah, cepat atau enggak cepatnya nanti tergantung sama kalian. Kalau perbedaan, letak kesusahannya paling gini, kalau di kualitatif itu kalian harus pandai menarasikan. Jadi gini, ketika kalian membuat suatu penelitian itu bukan cuma kalian yang baca. Of course, penelitian itu nanti bakal kalian publish. Kalau kalian publish, berarti kalian memberikan sumbangan ide kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan, dan of course itu bakal dibaca banyak orang. Nah, jadi kalian harus pandai merangkai kata-kata bagaimana nih orang ngerti dan paham tentang penelitian kita. Nah, itu adalah challenging dari penggunaan si kualitatif. Kalian harus pandai menulis dan pandai merangkai kata. Gimana yang tetap sifatnya akademisi tapi mudah dicerna dan mudah dipahami. Nah, sedangkan untuk kuantitatif, susahnya di mana? Sebenarnya nggak ada yang susah sih. Kuantitatif palingan nanti challenging-nya ketika kalian menggunakan SPSS atau hitung-hitungan. Itu agak ribet. Tapi balik-balik lagi, ketika kalian akan belajar, pasti punya yang namanya challenge, punya yang namanya tantangan. Gimana kalian bisa menaklukkan tantangan itu? Nah, terus kita keluar dari konteks ngomongin si kuantitatif dan juga kualitatif. Soalnya metodenya pasti kalian sudah belajar di kampus. Kayaknya yang ikut webinar hari ini mahasiswa yang bakalan skripsian deh. I think ya, kayak kakak rasa gitu. Teman-teman yang mau skripsi nih, jadi makanya datang ke sini. Nah, karena kalian sudah belajar yang namanya kuantitatif dan juga kualitatif di kuliah. Kita nggak perlu panjang ngomongin kuantitatif dan juga kualitatif. Kita di sini ngomongin bagaimana Kak cara melakukan penelitian itu yang baik dan benar. Oke. Bagaimana caranya melakukan penelitian itu agar cepat selesai? Pasti tujuan kita melakukan penelitian itu adalah apalagi nih untuk anak-anak S1 kayak kalian, pasti tujuannya bagaimana cepat selesai, cepat rampung dan benar, efisiennya sedikit. Nah, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya biar cepat selesai dan efisiennya sedikit tanpa perlu mengulur waktu yang panjang? Oke. Yang pertama kalian harus pahami dulu, penelitian itu adalah menemukan sesuatu hal yang baru. Ketika kalian menemukan sesuatu hal yang baru, oke, you got the point. Kalian punya something yang orang nggak punya. Jadi kalian pegang tuh. Misalnya nih, kakak mau meneliti mengenai bagaimana pensil dibuat. Terus rupanya si A udah punya. Bagaimana cara membuat pensil? Kakak cari yang lain. Apa kira-kira yang harus saya teliti mengenai pensil ini? Oke, saya teliti deh. Bagaimana bahan kayu yang paling efisien dalam pembuatan pensil? Nah, terus kakak cek semuanya di
kajian perpustakaan, mau baik dari perpustakaan maupun dari Google misalnya gitu. Rupanya nggak ada orang yang mengkaji mengenai bagaimana kualitas kayu untuk pembuatan pensil ya seperti itu ya. Maka itu sudah menjadi poin untuk kakak. Poin karena dia punya kebaruan. Jadi penelitian itu sifatnya harus punya kebaruan atau punya sebuah novelty, sesuatu yang baru, yang unik dari orang lain. Jadi gini, ngapain kita teliti hal yang sama kalau hal itu sudah diteliti orang lain? Misalnya, kakak meneliti mengenai tadi pensil tadi ya, kakak mau meneliti mengenai pensil. Sedangkan kakak tahu di sini bahwa Nurul Ainun sudah meneliti tentang pensil. Terus nanti hasilnya gimana? Sama kan? Untuk apa sesuatu yang sama diteliti dan dipresentasikan secara berulang? Kan nggak ada something yang wow gitu loh jadinya. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus cari sesuatu yang benar-benar baru. Yang benar-benar baru, kalau misalnya sudah baru, misalnya nih udah baru, wah nggak ada nih orang yang pakai nih. Tapi jangan baru-baru banget. Kenapa? Soalnya penelitian itu, dalam penelitian kita butuh yang namanya referensi. Butuh yang namanya referensi agar statement kita itu kuat. Oke? Jadi jangan terlalu baru, tapi jangan terlalu lama. Jadi ibaratnya kalau misalnya penelitian itu punya 3-4 variabel, kalian harus punya 2 variabel diantaranya baru, misalnya kayak gitu ya. Jadi harus punya something new di dalam penelitian kalian. Pasti kalau misalnya dalam penelitian itu judulnya lebih dari satu. Contohnya nih, kalau untuk yang kualitatif ya, contohnya untuk kualitatif, kakak bilang gini, analisis kehidupan sosial masyarakat Minangkabau pada era, misalnya nih, pada era 1965 sampai dengan era 1965, misalnya kayak gitu. Kan punya 2 era yang berbeda. Ada 1965 dan ada 1965. Berarti kita punya variabel, 2 variabel kita punya. Itu di kualitatif. Untuk yang kuantitatif, berarti kita punya kebaruan di sana. Kita cek nih, ada nggak kira-kira orang yang meneliti mengenai tatanan sosial masyarakat Minangkabau di tahun 1965. Kalau nggak ada, oke, we got the point. Kita punya yang baru. Kita punya something yang baru yang harus kita teliti. Nah, kayak gitu. Balik lagi, kalau ke kuantitatif, misalnya ke kuantitatif nih, kakak punya yang 3 variabel, misalnya gitu ya. Kalau mungkin ada anak ekonomi, mungkin tahu nih. Misalnya kakak punya 3 variabel. Variabel yang pertama itu mengenai kinerja. Terus variabel kedua mengenai kepuasan kerja. Ketiga mengenai kepercayaan. Misalnya kayak kakak meneliti bagaimana kepercayaan pemimpin, bagaimana kepercayaan karyawan terhadap pemimpin melalui apa? Misalnya melalui proses peningkatan soft kompetensi terhadap kinerja karyawan. Nah, di situ bisa dilihat tuh, ada beberapa variabel yang baru. Cara ngecek bagaimana penelitian kita itu baru adalah kalian harus tahu dulu variabelnya. Kalau kalian sudah punya variabel, kalian harus cari di Google. Misalnya gini, kita punya variabel 4. Misalnya ya, kita punya variabel 4 nih. Variabel A, variabel B, C, dan D. Yang pertama kalian cari adalah kira-kira variabel A ini hubungannya dengan variabel B. Ada nggak judulnya nih? Yang peneliti yang meneliti mengenai variabel A dan variabel B kita. Kalau misalnya ada, kita cek dulu. Terus kita cek lagi nih, ada nggak kira-kira peneliti yang meneliti mengenai variabel A dan variabel C kita. Kalau misalnya nggak ada, oke, kita pakai yang ini. Berarti kita menggunakan yang nanti yang namanya variabel penghubung, kayak gitu ya. Jadi itulah pokoknya. Kalian harus cari yang namanya suatu kebaruan. Cara ngecek kebaruan, rajin-rajin buka Google, rajin-rajin buka pustaka online. Kita kan sudah punya nih perpustakaan online, jadi kalian bisa download di handphone masing-masing, bisa cek di Ipunas, itu sudah lengkap semuanya, semua jurnal ada di situ, tapi nggak bisa minjem, nggak bisa download, jadi harus baca. Nah, kalaupun misalnya nggak ketemu nih di perpustakaan nasional mengenai skripsi yang akan kalian teliti, misalnya kayak gitu ya, referensi, kita ngomongin referensi, kalian cek ke jurnal-jurnal yang sudah bereputasi. Contohnya Scopus. Terus contohnya lagi apa? Emerald. Contohnya lagi apa? Banyak, segala macam tuh. Jadi kalian cek satu-satu dicek. Nanti kalau misalnya ketemu, kalian baca tuh kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan referensi atau rujukan. Nah, kalau misalnya bisa, oke, itu kalian pakai. Terus kalau misalnya kalian nggak ketemu nih referensi antara hubungan yang A sama hubungan yang B, berarti itu benar-benar kebaruan. Kalau dia kebaruan, berarti kalian harus ibaratnya harus menemukan teori pendukung
teori pendukung nanti ya. Misalnya kakak mengkaji mengenai pembuatan tahu, menggunakan kalau tahu kan biasanya menggunakan kedelai nih, tapi kakak pengen bikin tahu itu dari kacang tanah misalnya gitu. Nah tapi pas kakak cari teori, rupanya teorinya nggak punya nih, saking barunya itu penelitian yang akan dilakukan itu nggak punya teori. Gimana cara mensiasatinya? Maka cara mensiasatinya adalah kalian cari teori mengenai kacang tanah. Kacang tanah ini punya enzim apa aja di dalamnya, punya protein apa aja. Terus sudah kalian ketemu nih teori mengenai kacang tanah, nanti kalian hubungkan sendiri. Ketika kalian hubungkan, kalian harus yang namanya bimbingan dengan dosen pembimbing. Kira-kira nanti benar atau enggak. Nah, itu pentingnya dosen pembimbing. Nah, itu yang ngomongin pertama kebaruan. Terus yang kedua, kalau kita ngikutin yang namanya rules penelitian yang baik dan benar itu, pasti kita mencari namanya masalah dulu. Namanya neliti. Kalau neliti pasti kita nyari masalah. Jadi orang-orang yang suka nyari masalah, nah ini nih, it's our time untuk cari masalah dalam penelitian. Nah, cuman kalau misalnya kalian cari masalah dulu baru cari teori, nanti bakalan apa ya? Kalau dibilang itu rules yang benar memang masalah dulu baru teori, tapi pasti bakal lama. Soalnya kita ngejar target di sini, kita ngejar waktu. Bagaimana waktu itu seefisien mungkin untuk anak S1 bisa lulus 4 tahun. Gitu kan, pasti kalian semua pengen lulus paling lama 4 tahun, paling cepat 3,5 tahun. Nah gitulah kalau anak S1 biasanya tuh. Jadi gimana nih kira-kira nih, biar seefisien mungkin. Bisa nggak kira-kira kita cari masalah dulu baru teori? Bisa. Memang itu rules-nya. Rules kan memang seperti itu. Tapi nanti bakal memakan waktu yang cukup panjang banget tuh, bisa nanti ngabisin kalau misalnya kita targetnya cuma 3 bulan bimbingan, mungkin kita bisa lebih dari 3 bulan, 1 semester atau 2 semester untuk menyelesaikan itu. Nah jadi gimana Kak mensiasatinya untuk biar cepat lulus dengan hasil yang bagus? Oke, caranya gimana? Cari teori dulu. Kalian baca dulu teori apa yang mau kalian teliti. Ingat ya, teori itu adalah pisau bedah kalian. Kalian harus punya teori yang pas dengan objek yang pas. Teori itu adalah pisau bedah kalian. Jadi, misalnya kalian sudah ketemu mengenai satu teori. Oke, teori apa yang mau kita bahas? Misalnya teori Marxisme dari Karl Marx. Misalnya kayak gitu ya. Di Karl Marx ini ngomongin Marxisme. Apa ya kira-kira Marxisme ini ya yang cocok untuk diteliti di tatanan sosial. Misalnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin yang kualitatif misalnya ya. Kita ngomongin kualitatif, pasti kualitatif itu nggak jauh-jauh dari Karl Marx, terus dari Aristotle atau dari Ferdinand de Saussure, pasti nggak jauh-jauh dari sana. Terus cek nih, kira-kira gimana ya si Karl Marx ini ngomongin Marxisme. Marxisme itu ngomongin apa? Ngomongin tentang era-era yang ada di mana di dalamnya itu kekuatan monopoli di dalamnya. Nah itu adalah Marxisme. Kira-kira nih cocoknya gimana nih? Cocoknya untuk diteliti di objek yang mana? Oke, cocoknya berarti diteliti di objek tahun sekitar penjajahan. Nah, sekitar penjajahan tahun berapa? 1945. 1945 ke atas berarti ya. 1944, 1943, nah di sana cocoknya untuk meneliti si teori Marxisme ini. Penggunaan si Marxisme ini cocoknya di sana. Itu adalah salah satu untuk bagaimana penggunaan teori yang pas. Nah, kemudian kalau misalnya kalian menggunakan, misalnya kalian kuantitatif, anggaplah kita semua anak ekonomi di sini. Kuantitatif itu adalah sesuatu yang bersifat variabel, dia punya variabel, dia punya angka, dia punya numerik. Nah, itu segala macam tuh kalau misalnya untuk kuantitatif. Dari kuantitatif itu dari kuanti, berarti ada suatu jumlah di dalamnya. Nah, kita semua di sana ekonomi, secara kita posisikan diri kita sebagai anak ekonomi di sini. Ekonomi seperti yang kalian ketahui pasti berhubungan dengan hitungan gitu. Gimana Kak kalau misalnya ekonomi pakai kualitatif? Bisa sebenarnya bisa, cuman nanti takutnya kalian bingung ketika kalian sudah terbiasa menggunakan hitung-hitungan dan disuruh melakukan dengan deskriptif itu kan agak susah tuh. Nah, jadi carilah suatu variabel yang gampang. Contohnya, misalnya kita mengkaji mengenai tingkat employee engagement atau keterikatan seorang karyawan. Nah, di situ disebutkan nih, kalau di dalam teori itu ya, kita punya teori satu namanya employee engagement. Jadi employee engagement ini mengkaji mengenai bagaimana
seorang pegawai itu merasa terikat kepada suatu perusahaan atau suatu organisasi, misalnya kayak gitu. Nah, kalian kan organisasi nih, kampus literasi ya organisasinya. Nah, ini kan organisasi. Misalnya Abdul mau mengkaji mengenai bagaimana keterikatan anggota-anggota kalian di dalam organisasi ini. Kalian bisa menggunakan teori namanya teori employee engagement kayak gitu. Bagaimana mengujinya? Nah, kalau misalnya di situ nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sudah punya, misalnya kalian sudah collect semua data, kalian dapat nih, oke, kalau dia kuantitatif, maka data yang kalian peroleh harus menggunakan kuesioner. Kalau nggak kuesioner, wawancara, oke? Kalau dia kuesioner, nanti penggunaan, pembuatan kuesioner itu kita ada dua cara. Yang pertama, kuesioner linker, dan yang kedua itu adalah kuesioner yang berbasis angkanya ke samping 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, jadi nanti sesuaikan dulu dengan kuesionernya. Kalau misalnya kuesionernya linker, berarti kalian masukin tuh nanti. Misalnya kalian sudah punya datanya banyak nih, ada 100 orang yang mengisi kuesioner kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti semua data itu di input ke Excel, itu sebutannya running data. Kalian input ke Excel semuanya, sesudah kalian input, kalian hitung dan kalian sesuaikan. Nah, itu untuk kuantitatif nantinya. Sesudah itu, kalian yang nanti akan menggunakan metode kuantitatif, kalian cuma menjabarkan apa hasil dari statistiknya. Misalnya, di hasil statistik itu menunjukkan bahwa tingkat keterikatan anggota kepada organisasi sekitar 100%. Kalian bikin itu kok kayak gini, berdasarkan hasil statistik yang sudah dilakukan, maka ditemukan bahwa tingkat keterikatan mahasiswa atau anggota kepada organisasi sebesar 100%. Hal ini mendukung dengan teori yang sudah kita gunakan. Teori apa tadi? Teori employee engagement, kayak gitu. Yang mengatakan bahwa tingkat keterikatan seseorang kepada organisasi harus mencapai tingkat 100%, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah pencocokan antara teori. Jadi, yang harus kalian ingat lagi, kuantitatif itu adalah pengujian teori. Kalau kalian punya teori, maka kalian akan menguji teori tersebut. Tapi kalau kualitatif, kalian yang mendeskripsikannya. Ibaratnya kalian punya teori baru. Ibaratnya kalian membuat suatu ide baru untuk masyarakat. Nah, itu perbedaan sih kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi, kalau mau penelitian, cari sesuatu yang punya hal-hal yang baru. Kalau sudah punya hal baru, tetapin metodenya mau metode apa, kualitatif atau kuantitatif. Kalau dia kualitatif, kalian yang jadi subjek dan objeknya. Kalian yang berperan langsung. Kalau dia kualitatif, kalian jadi objek, kalian jadi subjek. Tapi kalau misalnya kalau di kuantitatif, kalian cuma sebagai subjek, kalian cuma sebagai alatnya. Oke, kalau di kualitatif, kalian dua-duanya. Agak ribet kualitatif. Oke, jadi gini, kakak sering dengar orang kalau misalnya penelitian bilang gini, kayaknya kita kualitatif aja deh, gampang soalnya, bakal cepat selesai. Nah, somehow, sesuatu yang kalian gampangkan itu bakal nge-trap kalian. Soalnya kualitatif itu jaraknya lebih panjang dibandingkan kuantitatif. Jadi jangan takut untuk ngambil kuantitatif. Ketika kalian udah ngambil kuantitatif, kalian akan berurusan dengan data yang absah, dengan sesuatu hitung-hitungan yang konkret. Kalau sesuatu konkret tidak bisa disalahkan. Nah, gitu. Tapi kalau kualitatif, somehow kita bisa bias. Bias itu adalah sesuai dengan pendapat diri kita sendiri. Nah, dalam penelitian itu nggak boleh. Dalam penelitian kita nggak boleh mengatakan pandangan itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi kalau kakak sudah berpikiran, misalnya kakak menggunakan kualitatif. Di kualitatif kakak berpikir bahwa pensil itu adalah hal yang sangat berguna untuk masyarakat. Dalam pemikiran kakak berpikir bahwa pensil itu berguna dalam masyarakat. Kira-kira ada nggak peneliti lain yang menguatkan statement kakak kalau pensil itu juga berguna untuk masyarakat? Kalau misalnya nggak ada, berarti penelitian kakak bias. Itu yang di kualitatif. Kualitatif kayak gitu, kebanyakan bias. Jadi agak susah, agak panjang prosesnya kalau kalian menggunakan kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, kalian cuma ngitung, kalian jabarkan. Kayak gitu. Asalkan pintar pakai SPSS-nya, gampang tuh. Selesai cepat. Kayak gitu sih. Nah gitu. Nanti sisanya kita tanya jawab aja.
Nah, kakak balikin ke Abdul ya. Silahkan dulu. Iya Kak. Udah. Kalau teman-teman boleh bertanya, mau bertanya boleh, silakan kita diskusi bareng-bareng. Ya, berikutnya membuka sesi tanya jawab yang kami persilahkan juga orang tercepat. Silahkan yang mau. Saya izin bertanya, Kak. Oh iya, boleh, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Senang sekali malam ini bisa bersua dengan Kak Lulu. Jadi pertanyaan saya mungkin singkat, Kak. Karena memang saya belum terlalu paham sebenarnya mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sendiri, karena yang saya ambil dalam penelitian skripsi saya itu pengembangan R&D. Jadi yang ingin saya tanyakan nih Kak, tadi kan sempat disinggung nih di akhir bahwa memang banyak mahasiswa yang takut mengambil penelitian kuantitatif, lebih memilih mengambil penelitian kualitatif. Nah, kira-kira apa sih Kak sebenarnya kelebihan dari penelitian kualitatif itu sendiri sehingga bisa menggugah hati teman-teman untuk bisa tertarik dengan penelitian itu, karena kebanyakan orang saya takut Kak ambil penelitian itu, katanya terlalu ekstrim gitu. Jadi mungkin apa sih Kak kira-kira kelebihan dari penelitian itu sendiri? Terima kasih Kak. Oke, thank you Ainun. It's been a long time ya ketemu. Ya, lama banget. Sama teman-teman yang baru juga. Oke, kualitatif tadi ya? Iya Kak. Oke, kualitatif. Kenapa orang-orang banyak ini pemikiran kakak ya? Pemikiran kakak karena sudah kuliah, sudah melewati hal ini. Kalau pemikiran kakak, kenapa mereka lebih lebih tepatnya kita? Kenapa kita lebih berpikir bahwa kualitatif itu gampang, kuantitatif susah, ataupun anak kuantitatif berpikir bahwa kualitatif itu susah dan kuantitatif itu gampang? Sebenarnya kayak gini, karena kita belum pernah mencoba dan belum memahami hal itu. Jadi kan kayak gini, kalau misalnya kita mau kalau misalnya kita mau berjalan bersama itu pasti kita harus mengenal satu sama lain dulu. Nah, jadi kalian harus kenal baik-baik nih, gimana sih kuantitatif dan gimana sih kualitatif. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kekurangan. Ada kekurangan, ada pasti kelebihan. Nah, kelebihannya si kualitatif ini apa? Kelebihan kualitatif itu adalah kita bisa mengekspresikan diri kita dengan penjabaran kata-kata. Contohnya nih, kalau di kuantitatif kita nggak bisa keluar dari data yang ada. Tapi kalau untuk di kualitatif kita bisa sedikit mengembangkan. Misalnya, balik lagi contohnya adalah masyarakat Minangkabau. Di dalam masyarakat Minangkabau itu punya data bahwa mereka menggunakan sistem kekerabatan ibu karena nanti hartanya jatuh ke anak perempuan, misalnya gitu ya. Nah, untuk di kualitatif kita bisa mengembangkan sedikit pemikiran kita. Tapi ingat, jangan bias. Kita nggak boleh bias. Kita nggak boleh berdasarkan diri sendiri. Kita harus punya penguatan dari orang lain. Nah, itu untuk kualitatif. Itu kelebihannya. Kalau kuantitatif, of course, kelebihannya itu semuanya datanya asli ya, bisa dipalsuin ya. Penelitian semua datanya harus asli, nggak boleh palsu tuh. Nah, kemudian apa? Kebanyakan orang berpikir bahwa sesuatu yang sifatnya deskriptif itu gampang. Sesuatu yang sifatnya menjelaskan dengan kata-kata itu gampang, tapi somehow ya terkadang ada juga orang yang kejebak di sana, ada yang kejebak di dalam penjelasan atau penjabaran mengenai suatu penelitian dengan deskriptif. Untuk mendeskripsikan sesuatu hal itu kan nggak mudah, tapi nggak susah. Dia mudah enggak, dia susah enggak, dia di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil kualitatif, boleh, nggak apa-apa,
Kalau kuantitatif juga boleh dan nggak apa-apa, cuma bedanya apa? Ketika kalian ngambil kualitatif, kalian harus paham betul apa objeknya. Kenapa harus bang paham benar sama objeknya? Karena nanti kalian bakal menggantikan si objek itu sendiri. Kalian akan menempatkan diri kalian sebagai sesuatu yang diteliti. Nah itu kan nggak susah nih menempatkan diri kita sebagai sesuatu yang kita teliti. Misalnya kakak mau meneliti mengenai bagaimana kehidupan mahasiswa di IAIN Palopo. Nah itu kan berarti mengenai sosialnya, humanitiesnya, mengenai keberadaan manusia lain dengan manusia lainnya. Berarti kita menggunakan si kualitatif. Berarti gimana cara kakak untuk biar bisa mencapai tujuan-tujuan itu? Gimana kan ada faktor-faktor yang menyebabkan anak IAIN Palopo itu lebih aktif misalnya gitu? Apa dampaknya? Nah kalau gitu kan berarti kita harus menjadi bagian dari itu sendiri. Untuk membuat diri kita untuk menjadi bagian dari hal yang kita teliti itu agak susah. Nah, caranya gimana? Caranya rajin-rajin baca. Baik betul lagi, untuk meneliti itu kita harus rajin-rajin baca. Baca apa aja. Jurnal, mau buku, mau skripsi, mau tesis, baca. Pokoknya dibaca. Semuanya dibaca, nanti sampai ketemu satu titik ketika kalian bikin penelitian, kalian akan stuck. Kalian nggak punya ide, kalian stuck. Kalau nanti kalian ketemu di sana, ketemu di titik itu yang stuck itu tadi, maka caranya adalah kalian kasih tuh skripsi sama temen. Bacain nih, bilang kayak gitu, bacain. Kalian gini, ketika kita baca sendiri, kita bakal merasa bahwa something yang kita bikin itu sudah perfect. Kalau kita punya, misalnya Ainun buat mengenai pidato tentang 17 Agustus, kayak gitu. Ainun baca terus Ainun baca semua dari sumber-sumber segala macam. Nah itu kan Ainun merasa udah bagus nih samping yang aku tulis nih. Udah dibaca lagi, oh ya nggak bener nih, udah bagus nih. Terus baca lagi yang ketiga kalinya, oh ya bener nih, nggak ada yang salah. Nah tapi ketika hal itu sudah ada di diri kalian bilang kayak oke, penelitian aku nggak ada yang salah nih. Nah di sana kalian harus kasih tuh penelitian ke orang lain, sama teman atau keluarga, suruh baca. Kira-kira gimana menurut kalian? Nah, nanti di sana bakal ketemu salahnya di mana. Jadi kayak gitu, mau dia kualitatif atau kualitatif, kalian harus butuh orang lain. Soalnya kita makhluk sosial. Jadi butuh yang namanya bantuan teman untuk baca, untuk koreksi. Entahlah itu nanti dia salah penulisan atau salah mendeskripsikan. Soalnya gini, ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, somehow kalimat kalian itu cuma kalian yang mengerti. Terkadang pasti ketemunya di sana. Misalnya kayak kakak nih, kakak ngomong sekarang, mungkin ada yang nggak paham, tapi kakak paham. Soalnya kalimat kakak yang mengutarakan, kakak yang membuat. Saya paham kayak gitu. Tapi ketika ditanya sama orang lain, kira-kira paham nggak apa yang aku omongin? Nah, kalau misalnya tanya kayak gitu sama orang, pasti ada kayak yang bilang, kayaknya aku nggak paham deh sama yang A, atau aku nggak paham sama yang B. Nah, di sana kita harus bagaimana kita mendeskripsikan suatu hal dengan baik dan benar, dan dengan misalnya Ainun jurusannya hukum. Misalnya, Ainun mau mendeskripsikan tentang tatanan hukum di Indonesia. Yang baca nanti orang bukan hukum yang baca nanti ya, misalnya nih. Atau nanti yang baca adalah anak S1 hukum yang baru masuk, belum punya background apapun. Atau misalnya yang baca adalah ketua BEM mana yang untuk dipresentasikan di debat umum, misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira orang yang punya background berbeda dari Ainun itu bisa nggak, paham nggak tentang tulisan yang kamu bikin? Kalau misalnya mereka paham, berarti penelitian kamu benar. Tapi kalau misalnya mereka nggak paham, berarti ada yang salah di deskripsinya. Jadi kita kalau mendeskripsikan suatu hal itu harus bisa dimengerti dengan orang banyak, dengan orang yang punya background pendidikan yang berbeda, dan dengan orang-orang yang tertarik dengan ilmu yang kita bikin. Nah, kayak gitu. Itu sih kalau yang untuk kualitatif. Gitu, Ainun. Oke. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama, Ainun. Kak dulu jawabannya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan, masih bisa 2 orang lagi.
Oh, kayaknya ini nih malu-malu nih yang lain. Jadi itu kalau misalnya kalian masih malu nggak apa-apa. Cuman saran kakak, kalau misalnya kalian mau bikin suatu penelitian, benar-benar harus dibaca dulu jurnalnya. Cari jurnal yang banyak untuk referensi. Karena penelitian itu nggak bisa cuma menggunakan satu atau dua referensi. Kalian punya banyak minimal 10 referensi untuk menunjang pendapat kalian. Kayak gitu ya. Terus juga nanti kalau misalnya kalian kan somehow gini, by the way kalian tahu nggak cara ngedownload jurnal yang berbayar dengan cara gratis? Nah kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa bukanya di Schihub. Tulisannya SCHI Hub, Schihub. Nanti bisa dicek tuh Schihub. Buka Google. Sebenarnya ini cara nge-cheat sih, cuma nggak apa-apa lah bagi-bagi ilmu sama ilmu skripsi. Nah nanti kalian buka Schihub. Schihub itu adalah situs untuk download semua jurnal free, nggak perlu bayar. Soalnya kan sama jurnal-jurnal yang bagus itu pasti kita bayar. Nah untuk nge-cheatnya di sana di Schihub. Di Schihub itu bisa kalian gunakan. Sekarang situsnya sudah legal. Schihub itu sudah legal situsnya. Di sana kalian downloadnya dengan copy doi-nya. Nanti kan kalau misalnya punya ketemu jurnal, misalnya jurnal A itu di bawahnya ada link tuh, ada link. Ketika kalian klik biasa, linknya itu nggak bakal kebuka, nggak bakal bisa ngedownload. Nah, linknya itu linknya di copy, terus dipastein di Schihub-nya, nanti bisa ke download. Nah, itu salah satu situs yang membantu orang-orang yang mau meneliti. Soalnya di situ jurnalnya lengkap. Nah, gitu. Jadi, saran kakak untuk penelitian itu banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca, banyak-banyak nanya. Banyak baca, banyak nanya, harus kritis. Kayak gitu. Kalau mau kualitatif, mau kuantitatif sama aja. Tergantung, sebenarnya penelitian itu tergantung siapa yang membuat. Kayak ketika kalian punya obsesi yang sangat tinggi untuk menyelesaikan penelitian ini dalam 3 bulan, maka itu bakal kejadian. Tapi kalau misalnya obsesi kalian cuma ya udahlah, nantilah yang penting aku bikin, yang penting aku ke kampus, kawan ngampus aku ngampus kayak gitu. Kawan bimbingan aku bimbingan. Nah, ketika kalian obsesinya cuma sebatas itu ya jangan salah ini nanti kalian wisudanya agak telat sama teman-teman yang obsesinya 3,5 tahun lulus. Nah, kayak gitu. Jadi penelitian itu adalah bagaimana cara kita mendisiplinkan diri kita untuk menyelesaikan tugas yang sudah kita punya. Kayak gitu. Soalnya skripsi adalah tanggung jawab paling penting sebagai seorang mahasiswa. Gitu. Jadi ngampus itu gampang. Gimana ya? Kampus itu gampang, masuk kampus itu susah. Kakak tahu kalau masuk kampus itu susah, cuman keluarnya lebih susah. Nah, jadi untuk keluar dari kampus tuh rajin-rajin, harus rajin-rajin baca, rajin-rajin buka jurnal, rajin-rajin baca tesis orang atau skripsi orang. Ketika kalian nggak punya ide untuk meneliti apa, cara yang paling baik adalah baca. Baca skripsi-skripsi senior kalian. Dicek tuh kira-kira judul apa yang paling bagus untuk kalian lanjutkan penelitiannya. Tapi harus punya kebaruan ya, harus punya something novelty yang baru untuk diteliti. Kayak gitu. Kembalikan ke moderator ya. Terima kasih untuk pemateri yang Lulu, untuk yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua yang Masya Allah bermanfaat sekali. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih kepada kalian yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi pada malam hari ini. Jadi kesimpulan, jadi perlu kita ketahui bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tidak jauh berbeda, mempunyai kelebihan dan tantangan tersendiri, di mana kualitatif berfokus kepada pembangunan data dari fakta dan teori berfokus kepada penelitian untuk mencapai tujuan uji teori. Terima kasih pada Kak Lulu yang meluangkan waktunya untuk kita semua. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami tutup.
kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh sesi dokumentasi dulu, Kak. Oh, boleh, silakan. Untuk teman-teman boleh on cam ya. Silakan teman-teman. Kakak operator boleh dihitung ya, Kak. Oke, siap. Kasih aba-abanya. Oke, 3. Teman-teman boleh ini. Ulang kakak operator. Oke, 3, 2, 1. Peggy. 3, 2, 1. Ya, salam literasi. Oh iya. Salam literasi ya. Thank you so much yang sudah mengundang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya link duluan ya. Thank you. Siap. Ya, assalamualaikum. Oh iya, hati juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok ya teman-teman. Obrolan ketiga.